Assalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar dari kedua calon mempelai yang hari ini berbahagia. Izinkan saya di pagi yang cerah penuh barokah ini untuk menyampaikan mau'izah hasanah, khutbah nikah yang menjadi nasihat bagi saya pribadi, juga tamu undangan ayah bunda sekalian yang hadir, dan yang paling khusus, yang paling istimewa untuk Kang Tamil dan Teh Dewi yang hari ini, yang sesaat lagi insya Allah akan melangsungkan akad pernikahan. Akad nikah, ijab qabul, waktunya nggak lama, cuma sebentar, nggak nyampe 2 menit. Tapi kata-kata itu begitu agung, begitu spesial, begitu luar biasa, menghalalkan yang tadinya haram, mengubah menjadi pahala yang tadinya kalau dilakukan berdosa, luar biasa. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebut bahwa pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Sama seperti perjanjian Bani Israel dengan Allah ketika mereka hampir ditimpa dengan sebuah gunung yang besar. Jadi ikatan pernikahan ini sangatlah kuat, haruslah kokoh. Kalau sebuah kapal besar yang berlabuh di dermaga diikat dengan rantai yang kuat, maka pernikahan itu jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat daripada itu. Makanya namanya pernikahan menggabungkan dua insan dari latar belakang berbeda. Tadi di ayat yang saya bacakan Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari diri kalian sendiri. Jadi Allah menyebut bahwa pasangan itu adalah ayat. Biasanya kalau kita punya tujuan ingin menuju ke suatu tempat, maka bahasa Arabnya adalah al-alamat, diserap ke dalam bahasa kita menjadi alamat. Nah, yang disebut dengan ayat itu adalah sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi menikah ini adalah dalam rangka taqarrub ilallah. Kita semakin dekat kepada Allah. Namanya menggabungkan dua pribadi yang berbeda, dua latar belakang keluarga yang berbeda, itu tidak mudah. Pasti butuh yang namanya penyesuaian. Bahkan bahagia, suka, duka terkadang akan terselip dengan duka, dengan ujian, dengan goncangan gitu. Karena itu adalah sebuah keniscayaan dalam rumah tangga. Afwan. Maka rumusnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 287. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri, adalah pakaian bagi kalian, para suami. Dan suami juga sama, merupakan pakaian bagi istri. Jadi pernikahan itu saling menjaga, saling menutupi. Sebagaimana fungsi pakaian itu ada fungsi keindahan, fungsi estetika, menampilkan yang baik-baik ketika di luar. Kemudian fungsi pakaian yang utama justru untuk menutup aurat. Jadi kalau terjadi konflik, sengketa, cekcok dalam rumah tangga, selesaikanlah berdua, jangan sampai dibawa keluar. Gitu. Di luar biasa aja, tapi ketika di dalam kamar selesaikan sampai selesai. Begitu nasihat bijak dari orang-orang tua kita. Nah kemudian di surah Ar-Rum ayat 21, Allah menyampaikan kepada kita bahwa dalam pernikahan itu yang dicari ataupun yang akan kita dapatkan adalah 3 hal. Kang Tamil, Teh Dewi mungkin sering cek. Nah, nanti akan ada doa dari rekan-rekan, dari kerabat, dari teman-teman.
semoga samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, 3 hal ini yang Allah sampaikan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 ini. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan di antara kalian rasa sakinah, ketenangan, mawaddah, itu cinta, dan rahmah, kasih sayang. Nah, sakinah ini adalah ketenangan. Yang tenang itu apa? Mohon maaf, yang tenang itu kata ulama, litaskunu antum ayyuhar rijal ila nisaikum. Agar kalian merasa tenang kepada istri kalian atau perempuan kalian. Yang tenang di sini adalah hawa nafsunya. Jadi kalau menikah karena hawa nafsu, itu boleh saja. Itu salah satunya, bukan satu-satunya. Karena kata Nabi dalam hadis yang masyhur, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, au bidiniha, atau karena agamanya. Pilihlah karena agama, insya Allah akan selamat. Tapi memilih hal yang lain, mempertimbangkan kriteria yang lain, itu juga tidak salah, karena itu menjadi salah satu sebab sakinah. Maka sakinah, hak terbesar adalah bagi calon suami. Untuk itu ini nasihat kepada Teh Dewi untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga, karena lebih urgent, lebih darurat kepada suami. Nasihat Nabi ketika seorang suami keluar rumah melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, sehingga bangkit syahwatnya, maka pulanglah ke rumah. Karena di rumah ada juga seperti yang kamu lihat di luar itu. Kurang lebih seperti itu, saya riwayatkan secara makna. Jadi itulah salah satu tujuan pernikahan, untuk mendapatkan sakinah, ketenangan. Begitu juga sama, istri juga punya hak sakinah dari suami. Tapi lebih darurat suami, sehingga tugas istri untuk menghadirkan sakinah. Karena perempuan yang solehah itu kata Nabi, al-mar'atu solehah idza nazarta ilaiha sarratka. Perempuan yang ketika engkau melihat ke arahnya, engkau menjadi senang. Maka setelah menikah nanti, Teh Dewi mungkin merawat diri, bersolek, berdandan, menyambut suami yang pulang bekerja, itu pahalanya luar biasa. Itulah salah satu kiat untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu baterainya lemah. Baterainya lemah. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta. Ada banyak kata cinta dalam bahasa Arab. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, itu sampai ada 60-an kata dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, taman orang-orang yang memendam cinta dan menanggung rindu. Jadi mawaddah itu salah satu cinta dalam bahasa Arab. Cinta yang tumbuh dengan sebab-sebab fisik material. Jadi perhatian, kecantikan, ketampanan, termasuk isi dompet barangkali ya, itu sesuatu yang menyebabkan cinta itu tumbuh. Dan ini cinta yang variannya adalah mawaddah. Itu sangat wajar, apalagi sebelum dan di awal-awal pernikahan. Namun ingat, mawaddah ini biasanya ada durasinya, ada limitnya. Badan yang tadinya tegap, lama-lama jadi bungkuk. Yang tadinya anggun, jelita, lama-lama akan memudar. Itulah fitrah, itulah sunnatullah. Maka kita butuh hal yang ketiga yang Allah janjikan, yang Allah jamin ada dalam rumah tangga, yaitu rahmah. Rahmah itu rasa cinta kasih, sayang yang muncul dari lubuk hati terdalam. Makanya kenapa perempuan itu Allah titipkan rahim dalam diri mereka. Apa itu rahim? Rahim itu tempat janin tumbuh besar yang merasakan kasih sayang dari ibunya yang luar biasa. Sangat nyaman. Sampai-sampai orang yang memberikan kasih sayang itu, ibu yang mencurahkan kasih sayang lewat rahimnya kepada calon anaknya kelak, itu rela berkorban, rela sakit. Duduk gak nyaman, sakit yang bertambah-tambah, berpayah-payah, itulah hakikat dari rahmah. Kenapa bayi menangis ketika lahir ke dunia? Salah satu tinjauan akhlaknya kata ulama, karena bayi itu khawatir ia tidak akan memperoleh kasih sayang yang ia rasakan seperti yang ia dapatkan ketika berada di rahim ibu. Maka rahmah itulah yang perlu dipupuk, ditanam, ditumbuh suburkan dalam pernikahan. Karena itulah yang akan awet sampai mudah-mudahan usia kakek nenek, bahkan sampai nanti
di surga. Karena berumah tangga bukan hanya di dunia, tapi untuk sehidup sesurga. Kiat sukses dalam rumah tangga juga tidak terlepas dari dua hal yang Allah firmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Ini untuk jadi catatan buat saya pribadi, buat tamu undangan, dan yang teristimewa untuk Kang Tamil dan Teh Dewi. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi, rumus sukses berumah tangga itu ada dua hal. Satu untuk suami, satu untuk istri. Dan masing-masing dari hal itu terbagi menjadi dua cabang. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk suami dulu, calon suami dulu. Ar-rijal. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam bagi perempuan, bagi istri. Apa itu qawwam? Qawwam itu ada banyak sekali makna. Qawwam itu bermakna pemimpin, pelindung, pengayom. Ada banyak sekali makna dari qawwam. Nah, apa parameter suami ini memiliki qawwam? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Jadi Allah berikan kelebihan berupa kekuatan, kelebihan berupa akal logika, dan kelebihan kewajiban penafkahan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang wajib memberikan nafkah itu adalah laki-laki. Perempuan boleh-boleh saja ikut bekerja. Jumhur ulama, ulama ada yang berbeda pendapat ya, ikhtilaf ulama tentang misalnya bolehnya perempuan keluar rumah. Tapi anggaplah di zaman kita hari ini, kita ambil yang boleh, tapi tetap yang wajib memberikan nafkah adalah laki-laki. Karena dari kepemimpinannya, dari ilmunya, dari pengayomannya, dari pembimbingannya, disitulah muncul qawwamahnya seorang laki-laki. Dan kata hubung dengan kalimat berikutnya adalah waw. Ulama menafsirkan satu huruf waw ini punya makna yang luar biasa karena setiap huruf dari Al-Quran itu adalah mu'jizat. Waw di sini bisa berarti penghubung, melanjutkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Kemudian makna berikutnya adalah kalimat berikutnya itu dipengaruhi oleh kalimat sebelumnya, meskipun kalimat berikutnya itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya gimana tuh? Nah, kita lihat aja ya. Fas-salihat, mohon maaf bukan huruf waw ya, huruf fa yang sedang saya bahas. Fas-salihat qanitat hafizat. Maka perempuan-perempuan yang salihah. Jadi maksudnya di sini, salihahnya seorang perempuan itu besar pengaruhnya dari qawwamahnya seorang laki-laki. Walaupun perempuan itu tetap bisa salihah dengan dirinya sendiri tanpa bergantung kepada seorang suami, apalagi kalau didukung oleh seorang suami. Apa parameter salihah? Fas-salihat qanitat hafizat. Qanitat itu taat kepada Allah, taat kepada suami. Tidak ada taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. La ta'ata fi maksiatillah. Jadi selama suami tidak mengajak bermaksiat kepada Allah, maka wajib taat. Wajib taat itu adalah ukuran salihahnya perempuan. Selain tadi ya, perempuan yang salihah, yang senang ketika dilihat, yang taat ketika disuruh, patuh gitu. Karena kedudukan suami itu luar biasa. Ini kalau lagi bahas kedudukan suami, baiknya suami jangan dengar dulu ya. Ke Tewi dulu. Sekiranya seorang perempuan, seorang istri menjilati seluruh tubuh suaminya dari luka yang bernanah, maka itu belumlah cukup untuk memenuhi hak seorang suami. Jadi begitu luar biasa kedudukan suami dalam rumah tangga, sehingga ini menjadi catatan buat istri gitu. Nanti berikutnya, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang salihah itu adalah yang menjaga diri. Menjaga diri itu ketika suami keluar rumah, menjaga dirinya, kehormatannya, tidak menerima tamu yang non mahram gitu. Atau dengan seizin suaminya, menjaga anak-anak, menjaga harta, itu tugas perempuan. Apalagi hari ini batas teritorial dimensi udah sangat hilang ya dengan era digital gitu. Etika bersosial media gitu. Kalau harus misalnya berkomunikasi dengan lawan jenis,
entah itu urusan pekerjaan, maka posisikan diri seperti suami ada di samping gitu. Itu bagian dari menjaga diri untuk di zaman sekarang. Nah, jadi dari dua hal ini adalah kunci suksesnya rumah tangga. Suami ada porsinya sendiri, istri ada porsinya sendiri. Masing-masing fokus kepada kewajibannya, jangan menuntut hak. Itu kunci suksesnya rumah tangga ya. Karena kalau kita misalnya tahu istri yang baik itu begini, itu sebaiknya dipelajari ilmunya oleh calon istri atau istri nantinya. Suami yang baik begini, itu dipelajari oleh calon suami. Karena kalau dibalik itu, suami mempelajari bagaimana istri yang ideal seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nanti yang ada dalam rumah tangga adalah menuntut. Begitu juga sebaliknya, seorang istri, Rasulullah tuh begini. Ketika ada konflik dalam rumah tangga, misalnya salah satu istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu dan membanting piring di depan tamu gitu. Itu bukan pembenaran boleh berbuat begitu, tapi itu adalah pelajaran bagi suami untuk bersabar menghadapi istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kalian dengan mereka para istri dengan cara yang pantas, dengan cara yang patut. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, ini nasihat kepada suami. Nah, istri jangan dengar dulu. Jadi masing-masing ada porsinya ya. Ada porsinya, fokus kepada kewajiban. Karena hakikat cinta yang melahirkan rahmah itu adalah memberi sekaligus berkorban gitu. Jadi itulah puncak dari cinta ya. Memberi tanpa ada tuntutan balasan. Tapi dengan sendirinya akan kita dapatkan balasan yang lebih baik itu insya Allah. Dan terakhir satu hal lagi, di ayat 35 di surah An-Nisa, wa in khiftum shiqaqan bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu berbicara tentang keretakan rumah tangga. Jika kalian khawatir akan terjadi retaknya rumah tangga. Ayat itu berbicara tentang itu. Kenapa ayat 35 hadir? Itu kalau ayat 34 tidak dijalankan, tidak dilaksanakan. Maka sekali lagi, qawwamahnya suami, solehahnya perempuan, itu adalah kunci suksesnya rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita bukan hanya di dunia. Ingat pesan Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya, mustahil bisa menjaga keluarganya. Maka penting dalam rumah tangga ini terus ilmui diri. Karena jarang ada gelar, jarang ada sekolah, jarang ada kampus jurusan rumah tangga, jurusan jadi orang tua, jurusan jadi suami, jurusan jadi istri. Padahal pernikahan adalah ibadah yang paling lama. Kalaulah sholat kita harus belajar fikih, harus belajar taharah. Puasa juga sama, zakat ada hitungannya, ada nisab, ada haulnya, haji ada manasiknya. Apalagi pernikahan yang durasinya mungkin lebih dari separuh usia kita, tentulah sangat butuh yang namanya ilmu. Karena ibadah yang diterima itu sesuai ilmu dan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan pernikahan Kang Tamil dan Teh Dewi diberkahi oleh Allah dalam suka maupun dukanya. Makanya doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah Allah di saat senang, berkah Allah di saat sedih, dan Allah kumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Habba Indonesia.